Oke, halo teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini ya. Duta Pajak Abal-abal. Pelatih konsultan pajak kita yang pertama dan masih satu-satunya di Indonesia, teman-teman ya. Kita akan live Instagram teman-teman gratis ya di channel Pajak Smart ini setiap hari Senin jam 8 malam, guys. Seperti biasa, gue perlu disclaimer dahulu ya guys, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% ya teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya guys. Jadi mohon koreksinya apabila ada yang salah, gitu guys ya. Nah, walaupun gue seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak teman-teman ya. Anda semua teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman ya bagi teman-teman untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lo gitu. Karena kan masing-masing orang punya kasus pajak yang berbeda-beda gitu guys ya. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP apabila teman-teman mau bertanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda, teman-teman ya. Nah, Awan akan tersedia secara gratis dan langsung teman-teman ya di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Oke. Kita promo dulu nih teman-teman yang belum tahu ya. Kita ada program membership VIP sekarang ya. Bagi teman-teman yang perlu diskusi pajak langsung dengan Awan, akan bisa teman-teman bergabung ke program membership kita. Teman-teman tinggal daftar di website kita yang lama ya, www.siapatakutpajak.com ya. Bergabung di website www.siapatakutpajak.com untuk bergabung. Teman-teman akan bergabung dalam grup WhatsApp nanti bersama kita ya, membership, bebas diskusi setiap hari di grup itu ya teman-teman. Teman-teman juga dapat bertemu dengan gua langsung secara online setiap hari Jumat malam ya, jam 8 malam. Oke, nanti kita bebas deh membahas semua kasus pajak yang pernah Anda alami teman-teman ya. Nah, membership ini teman-teman bisa bayar per bulan atau per tahun juga bisa. Ada diskon khusus nih buat teman-teman semua nanti ya. Nah, segera bergabung di membership kita guys di website www.siapatakutpajak.com ya. www.siapatakutpajak.com untuk bergabung guys. Oke, silakan bertanya di bagian komentar bagi teman-teman yang mau bertanya ya. Gue akan sampaikan dulu informasi terbaru yang kita dapat hari-hari ini teman-teman ya. Ini menjelang Presiden Prabowo ini memang lagi banyak isu-isu perpajakan ya, karena pajak adalah tulang punggung dari negara kita ya. Kalau pajak itu, kalau orang berhenti bayar pajak ya negara bangkrut teman-teman ya. Oke. Ini ada informasi berita mengenai perbaikan sistem perpajakan. Bapak Luhut sebut tax ratio segera membaik. Kita tahu bahwa Prabowo menggembar-gemborkan tax ratio mau dinaikkan dari 12% menjadi 23%. Dulu kita bingung, apakah itu omong kosong gitu ya? Karena nggak mungkin dong tax ratio dari 12% menjadi 23%. Gimana caranya? Ternyata benar teman-teman ya. Ternyata memang benar isu itu bahwa Prabowo serius mau menaikkan tax ratio. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Kan gitu. Nah, kalau kita lihat beritanya ini ya, Menko Maritim dan Investasi Bapak Luhut ya, Pak Luhut bin Sarpanjaitan optimistis rasio perpajakan atau tax ratio Indonesia akan segera membaik seiring dengan upaya perbaikan sistem perpajakan. Luhut mengatakan perbaikan sistem perpajakan bertujuan menjadikan sistem pajak di Indonesia menjadi lebih efisien katanya. Saat ini, pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem perpajakan melalui pengembangan Cortex ya, Cortex Administration System. Dari sistem pajak kami perbaiki katanya. Artinya apa? Tax ratio kita membaik, penerimaan pajak bertambah, dan source of revenue juga akan bertambah karena efisiensi. Nah, mohon maaf nih Pak Luhut ya, dari yang kita ketahui, tax ratio Cortex aja itu sudah makan budget 500 miliar ya. Kalau nggak salah ya, Cortex itu makan budget 500 miliar. Jadi yang sudah pasti adalah biayanya. Oke? Biaya sudah pasti. Penerimaannya belum tentu ya. Penerimaan dari Cortex belum tentu besar ya, tetapi biayanya sudah jelas 500 miliar keluar. Luhut menuturkan perbaikan sistem perpajakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendigitalisasi berbagai proses bisnis. Menurutnya, digitalisasi ini tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah, tetapi juga masyarakat dan dunia usaha. Pertanyaan gua Pak Luhut, apakah sudah boleh merekam di kantor pajak? Kalau masih tidak boleh, bagaimana ceritanya?
bisa digitalisasi ya, semuanya masih diselesaikan di ruang tertutup dan diam-diam, mana bisa kalau gitu ya. Dengan strategi digitalisasi pula, peningkatan tax ratio diperkirakan bakal terasa secara signifikan dalam 5 tahun mendatang. Waduh, lama banget 5 tahun, bos. Tax ratio Indonesia tercapai 10% pada 2023. Sedangkan tahun ini diproyeksi sebesar 10,1%. Malah turun, gimana dong? Pada 2025, pemerintah menargetkan tax ratio 10,2%. Ya, cuma naik dikit. Core tax direncanakan mulai diimplementasikan pada akhir 2024 ya. Core tax system tersebut bakal mencakup 21 proses bisnis ya. Proses bisnisnya yakni pendaftaran, pengawasan kewilayahan atau ekstensifikasi, pengelolaan SPT, pembayaran, data pihak ketiga, exchange information, penagihan, taxpayer account management, dan compliance risk management ya. Selanjutnya ada pemeriksaan bukper dan penyidikan, business intelligence, dokumen management system, data quality management, keberatan dan banding, non-keberatan, pengawasan, penilaian, layanan edukasi, dan knowledge management. Luar biasa ya. Jadi, Cortex ini kita belum tahu teman-teman ya, apakah betul sehebat dan sebagus yang dibayangkan dan dibangga-banggakan oleh DJP ya. Tetapi yang sudah jelas, Cortex sudah menyerap anggaran 500 miliar kalau nggak salah ya. Jadi, Kementerian Keuangan demi mengembangkan Cortex udah habis 500 miliar. Jadi biayanya sudah jelas 500 M keluar. Pertanyaannya, apakah betul-betul berkontribusi pada penerimaan negara? Itu belum tahu, teman-teman ya. Belum tahu. Dan gua mengkoreksi ya, atau istilahnya mewanti-wanti atau mewarning, justru Cortex ini bisa berbahaya ya. Cortex ini justru bisa berbahaya karena justru bisa menjadi celah untuk melakukan pemerasan terhadap wajib pajak oleh oknum-oknum perpajakan tertentu ya, teman-teman ya. Karena begini, kita ini hanya dikasih tahu ada Cortex, kemudian ada target. Tetapi tidak ada perbaikan dari sisi SDM-nya. Si oknum pajak ini, orang-orang pajak tidak diperbaiki SDM-nya. Artinya perilakunya tidak diperbaiki, pengetahuan mereka tentang edukasi tidak diperbaiki, pelayanannya tidak diperbaiki. Tetapi pengawasan dan hukuman itu diperbaiki. Ya. Akibatnya apa? Kita jadi bertanya, apakah Cortex ini nanti akan dijalankan dengan cara-cara yang intimidatif atau cara-cara yang edukatif? Kan gitu. Apakah Cortex dijalankan dengan cara yang menekan dan mengancam wajib pajak atau dengan cara-cara yang edukatif? Nah, ini yang kita belum tahu, teman-teman ya. Nah, apakah justru nanti Cortex malah menjadi jalan mulus untuk pemerasan? Bahaya ya, bahaya teman-teman ya. Karena gini loh, kita masih mikir gimana logikanya. Cortex itu katanya datanya lengkap, ya kan? Kalau data lengkap, berarti kan data itu akurat. Kalau data itu akurat, berarti keyakinan dari si oknum pajak atau orang pajak itu sangat tinggi, ya kan? Kalau datanya lengkap, keyakinannya tinggi, didukung dengan backup dari kantor pusat, di mana kalaupun dia salah juga nggak akan dihukum gitu ya. Nah, mereka punya bukti yang jelas bahwa WP bersalah. Akibatnya apa? Akibatnya kan dia jadi punya kekuatan hukum untuk memberatkan WP, kan gitu. Nah, sedangkan aturan hukum yang ada saat ini itu tidak berpihak kepada wajib pajak, gitu ya. Aturan hukum yang ada saat ini justru memberatkan bahkan menyulitkan sekali wajib pajak. Akibatnya apa? Akibatnya ada jalur masuk untuk memeras wajib pajak, gitu loh, ya kan? Datanya akurat, datanya lengkap, hukumnya memberatkan. Akibatnya apa? Akibatnya oknum-oknum pajak akan bisa memanfaatkan untuk memeras wajib pajak. Ini yang kita takutkan, teman-teman, yang takut sekali kita ya dengan cara-cara seperti ini ya. Kenapa? Karena kalau selama ini WP masih banyak cara untuk mengelak, ya kan? Selama ini WP itu masih berbagai cara untuk mengelak lah ya dari berbagai hukuman-hukuman perpajakan ya. Tetapi dengan Cortex nanti katanya nih ya, Cortex itu menggunakan data yang sangat-sangat akurat, sangat-sangat detail. Sehingga apa? Sehingga WP nggak bisa mengelak. Nah, kalau WP nggak bisa mengelak, maka si orang pajak punya dua pilihan, menegakkan hukum atau memeras, gitu kan? Atau alias korupsi, gitulah kira-kira ya. Nah, inilah yang sangat ditakutkan oleh wajib pajak, teman-teman ya. Kita ambil contoh deh yang paling gampang, oke? Contoh yang paling gampang nih ya, PPN 2%.
Kita ingat teman-teman ya, PPN 2% di Undang-Undang Cipta Kerja, itu sekilas tampaknya murah. Sekilas tampaknya, lebih enak nih. Kalau dulu kan 10%, sekarang 2%. Seolah-olah lebih ringan. Tetapi apa implikasinya? Kita lihat ya. Yang pertama, implikasinya adalah orang itu untungnya aja nggak sampai 1%. Ya, orang-orang yang kena masalah PPN ini biasanya pedagang handphone lah, pedagang grosir lah, yang untungnya aja tuh nggak sampai 1%, bahkan 2% atau 3% deh maksimal. Sekarang dia masih bayar PPN 2%. Ditambah lagi sanksi bunga denda, gitu kan. Bukan cuma PPN loh ya, tambah sanksi bunga denda. Luar biasa teman-teman ya. Nah, ditambah lagi kena PKP jabatan lagi ini orang. Jadi orang yang selama ini dagang biasa-biasa aja, tiba-tiba dihantam dengan PPN 2% plus denda sanksi bunga, kena PKP jabatan, dia bingung. Ya kan? Kalau orang bingung apa akibatnya? Kalau orang bingung, maka dia akan melakukan berbagai cara untuk lepas dari masalah ini, ya kan? Nah, akibatnya apa? Akibatnya oknum-oknum pajak itulah yang akan menggunakan celah ini, manfaatkan celah ini untuk apa? Untuk melakukan pemerasan atau alias korupsi, teman-teman ya. Kita takut banget ya dengan cara-cara seperti ini ya. Jadi, oknum-oknum pajak yang pinter akan membuat penawaran dong kepada wajib pajak ya. Penawaran ini sangat menggiurkan. Lu daripada kena 100% plus denda, nggak apa-apa deh. Gua bantu lu deh gitu ya, gua bantu aja. Lu cukup bayar 30% plus 20%. 30% yang kita bayar buat negara sehingga target gua tercapai, 20%-nya lu kasih ke kantong gua pribadi. Nah, itu kira-kira oknum begitu ya, oknum teman-teman ya, oknum pajak ya. Nah, daripada orang kena bayar 100% ditambah sanksi bunga, kena PKP jabatan, lah lebih baik dong dia bayar 30% ke negara, kemudian dia bayar 20% kepada si oknum pajak. Everybody happy ya, negara dapat uangnya, si oknum dapat duitnya, si wajib pajak lepas dari masalah. Gitu teman-teman ya. Jadi gua sangat mengwarning sekali bahwa Cortex ini sangat-sangat berbahaya, bisa menjadi alat untuk menghantam wajib pajak, bisa jadi alat untuk memeras wajib pajak, teman-teman ya. Bahaya sekali kalau Cortex tidak dikelola dengan cara yang benar. Nah, solusinya apa? Solusi gampang. Solusi adalah transparansi, ya. Kalau masih ada larangan merekam di KPP, goodbye deh yang namanya transparansi. Goodbye yang namanya integritas. Nggak ada itu, omong kosong itu integritas ya. Kalau tidak boleh merekam, maka semua masalah bisa diselesaikan dengan diam-diam. Semua masalah bisa diselesaikan tanpa transparansi. Di balik meja, di bawah meja, dan sebagainya. Di kolong jembatan dan sebagainya ya. Semua masalah bisa diselesaikan dengan uang. Orang-orang yang tidak mau kooperatif akan dihantam dengan bukper, dengan kemudian dikenain SKPKB yang gila-gilaan. Akibatnya harus menggunakan jasa pengacara yang mahal juga. Kemudian mesti masuk ke pengadilan, dan sebagainya. Gitu loh. Negara akan hancur lebur kalau Cortex tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah. Ya, nah kita berdoa ya teman-teman ya, mudah-mudahan Cortex ini tidak menjadi alat untuk memeras wajib pajak ya. Oke, teman-teman. Oke, thank you teman-teman ya. Yang ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa menjawab teman-teman ya. Oke, kita mulai dari Bapak Maulana 8822. Halo bro, halo Pak Maulana, halo malam, apa kabar Pak? Semoga sehat selalu teman-teman semua. Ibu Ningkawa, malam, halo Bu Ningkawa, malam Bu Ning, halo. Bapak Riki Amdan, halo Pak, ya Pak Tes. Kemudian Ibu Cecilia Teja, malam Pak Wan, malam Bu Cecilia, malam teman-teman semua ya, malam. Ada Ibu Christine 5659. Malam kok, malam Bu Christine. Saya mau AJB seharga NJOP 188 juta. Penjual kakak kandung saya. Kalau setor kas 100 juta dan 88 juta pakai KWT, karena 88 juta diambil dari USD, 8.000 setelah 100 juta, fiktif. Aman nggak kok? Fiktif Bu ya. Ya, diatur aja lah Bu, Yang penting SPT tahunan masing-masing pihak, yang satu ada uang untuk membeli, yang satu mau bayar pajak untuk nilai penjualannya, udah gitu aja lah Bu. Masalah cash flow tinggal diatur aja gitu. Tapi sepertinya Ibu menjual di bawah ini ya, NJOP ya. Yang penting NJOP naikin dikit sih biasanya sih. Yang penting NJOP naikin sedikit kalau memang Ibu jual di bawah NJOP.
gitu. Nanti nilai transaksinya harus NJOP atau NJOP naikin dikit. Nggak apa-apa lah Bu, tinggal diatur aja. Oke, nah semua teman tuh Bu Christine. Yang tidak boleh adalah nilai realnya itu lebih besar daripada yang kita laporkan, itu yang nggak boleh. Nah, tetapi kalau nilai realnya itu di bawah, nggak apa-apa sih. Karena memang penjualan properti kan minimal NJOP, ya. Sama teman tuh Bu Christine. Bapak Mikodi 168. Malam Pak Miko. Mau tanya, kalau barang dagangan toko, apa harus laporkan sebagai harta? Iya, jawabannya iya ya. Bila mana harus lapor seperti SPT itu di kolom harta. Betul Pak ya. Semua barang kita yang bisa menjadi uang itu adalah harta dan perlu dilaporkan di SPT tahunan kita di bagian harta. Oke. Barang dagang lapornya bagaimana? Kalau saya lapornya adalah 019 ya, setara kas lainnya. Nanti saya kasih keterangan itu barang dagang. Gitu Pak. Kalau saya ya, 019 setara kas lainnya, saya tulis nilai rupiahnya, dikira-kira aja, kira-kira nilai saldo akhir barangnya berapa, ya udah. Kemudian keterangannya tulis barang dagang. Gitu sih Pak. Nah, kecuali kalau handphone, laptop, saya nggak laporkan karena terlalu kecil nilainya ya. Tetapi kalau barang dagang biasanya kan besar nilainya. Nah, jadi dilaporkan di bagian harta Pak ya. Itu adalah harta yang perlu dilaporkan. Oke, semua terbantu Pak Miko. Ibu Ningkawa, si A jadi komisaris di CVX. Dia direktur di CVY. Bidang usahanya hampir sama. Apakah masalah? Jawaban saya nggak masalah Bu ya. Jadi negara tidak membatasi. Satu orang boleh bekerja di beberapa perusahaan pun silakan saja. Seseorang boleh menjadi direktur di beberapa CV atau PT silakan saja. Seseorang boleh membuka CV atau membuka PT beberapa banyak, itu silakan saja. Oke? Apakah bidang usahanya sama atau berbeda? Silakan saja, nggak ada masalah. Oke? Yang penting barangnya kan sama nih atau mirip-mirip. Jangan digabung ya barangnya ya. Jangan ditaruh di satu gudang terus dicampur. Jangan. Kalaupun mau di satu gudang, oke, tapi dipisahkan. Dikasih kaca ke, atau pintu ke, atau dikasih triplek ke. Pokoknya memisahkan bisnis. Gitu Bu ya. Bisnisnya harus dipisahkan secara fisik maupun secara digital. Dipisahkan. Software accountingnya pun database-nya terpisah. Gitu ya, jangan digabung. Rekeningnya pun dipisah. Pembeliannya dipisah. Penjualannya dipisah. Pokoknya semua dipisah. Gitu Bu. Nah, jadi dari hulu ke hilir dipisah. Walaupun bidang usahanya mirip-mirip atau sama persis, nggak ada masalah. Gitu. Yang tidak boleh adalah terjadi campur aduk antara dua PT ini, dua CV ini ya. Si CVA kekurangan barang, dia ambil barangnya CVB. Nggak boleh ya. Atau CVB kekurangan duit, dia ambil rekeningnya CVA. Tidak boleh. Gitu ya. Nah, jadi yang penting ada pemisahan entitas, ada pemisahan dari hulu ke hilir. Silakan saja Bu, satu orang boleh jadi direktur di beberapa CV atau beberapa PT. Oke, semua teman tuh Bu Ningkawa. Bapak Gat 99. Halo Pak Gat. Apakah bila mengajukan SKB warisan jika NPWP almarhum sudah ditutup? Terima kasih. Oh, apakah bisa ya? Jawabannya bisa sebenarnya Pak ya, tetapi mungkin dipersulit. Nah, kalau dipersulit Bapak harus ngotot nih. Bapak harus ngotot, datangin tuh KPP-nya. Kenapa nggak boleh dapat SKB? Kalau dia bilang, oh gara-gara almarhum nggak punya NPWP. Bapak tanya, memang ada dasar hukumnya? Memang ada undang-undang yang bilang, kalau orang meninggal tidak punya NPWP, maka penerima waris tidak boleh SKB. Memang ada undang-undang itu? Tidak ada undang-undang itu teman-teman ya. Nah, jadi Bapak punya dua pilihan. Melawan, kejar terus KPP-nya, atau Bapak bayar aja deh, bayar 2,5% beres. Gitu kan. Tetapi kalau saya sih, saya kejar ya KPP-nya. Gitu. Jadi pada intinya warisan tidak kena pajak, jadi seharusnya bisa dapat SKB. Oke. Semua teman tuh Pak Gat 99. Ibu Ningkawa, PKP jasa servis komputer yang di servis user masuk gunggung. Apa ada harus bayar PPh 23 juga? Bupotnya bagaimana? Saya ulang ya. PKP jasa servis komputer yang di servis user masuk gunggung. Apa ada harus bayar PPh 23? Bupotnya bagaimana? Jawabannya PPh 23 itu wajib jika yang bayar itu perusahaan. Gitu Bu ya. Jadi ini tidak ada hubungan PKP atau non-PKP ya. PPh 23 itu tidak ada hubungan dengan PPN. PPN-nya PPN, PPh-nya PPh. Oke? Nah, PPh 23 itu wajib dipotong apabila yang membayar adalah badan. Oke? Jadi
Kalau kita ini PT atau CV, kita servis di toko komputer, kita mesti potong PPh 23 atau 21. Terlepas dari toko komputer itu, apakah dia PKP atau bukan PKP, dia orang pribadi atau dia badan. Pokoknya kalau kita bayar jasa, kita perlu potong PPh. Oke, bukpotnya bagaimana? Bukpotnya adalah tinggal bikin di PPh unifikasi ya, minta KTP atau NPWP-nya. Kalau dia nggak mau kasih KTP, nggak mau kasih NPWP, gimana solusinya? Solusi pertama adalah ganti vendor, cari tempat lain yang bersedia kasih KTP NPWP, lebih baik, lebih mahal sedikit daripada kita harus kena masalah di masa depan. Cara kedua adalah bikin bukti potong atas pegawai internal. Jadi dianggap itu beban gaji orang internal. Terpaksa begitu, Bu, caranya ya. Nah, oke. Semua teman tuh, Bu Ningkawa. Ibu Cecilia Teja mau tanya, kalau hibah kepada anak kandung, apakah di SPT orang tua tetap ditulis di daftar harta? Jawabannya tidak, Bu ya. Begitu kita menghibahkan, maka di SPT berikutnya sudah hilang barang itu. Gitu, Bu ya. Jadi hibah itu mengurangi harta kita ya. Hibah mengurangi harta kita, sehingga di tahun berikutnya hibah itu sudah tidak ada lagi di SPT si orang tua. Nanti SPT anak muncul harta baru itu, dan si anak mengakui penghasilan yang tidak termasuk objek pajak ya, di lampiran 3 namanya hibah gitu. Semua teman tuh, Bu Cecilia. Bapak Ibu Kidos, malam Bu Kidos mau tanya, kalau pemberian insentif bonus atas tembus target penjualan, objek PPN nggak ya Ko? Kita yang dapat rewardnya perlu buka faktur nggak Ko? Oke, jadi gini. Apakah sudah ada perjanjian tertulis sebelumnya? Kalau ada perjanjian tertulis sebelumnya, kita mesti lihat perjanjian itu. Apakah itu termasuk kategori usaha? Kalau itu ada perjanjian dan kategori usaha, maka itu perlu dibuka invoice-nya, kemudian perlu buka faktur pajak. Gitu ya. Tetapi kalau nggak ada perjanjian, tidak ada keterangan apa-apa, tiba-tiba kita dapat insentif. Ya udah, itu tidak perlu buka faktur pajak, kita terima aja uangnya, nanti kan dipotong PPh 23 sebesar 15% ya. Disebutnya hadiah. Hadiah PPh 23 gitu ya. Nah, tetapi kalau ini sudah ada perjanjiannya, kemudian sudah jelas hitung-hitungannya semua, dan ini boleh disebut sebagai usaha, maka perlu buka faktur pajak. Gitu sih, Bu ya. Anyway kan faktur pajak itu tidak merugikan ya. Faktur pajak itu tidak bikin rugi di kedua pihak, nggak ada masalah. Itu tetap boleh dikreditkan bagi si penerima faktur pajak. Gitu sih, Bu. Semua teman tuh, Bu Kidos. Ibu Rosli Gomez, kata AR, you nggak berani kasih lihat tunjukin rekening koran, you ada indikasi lain. Bisa saja dividen you tidak berada di tabungan kamu. Bagaimana ini kok? Tetap serahkan rekening koran ke AR? Kalau saya sih enggak ya. Ini orang pribadi, Bu ya. Kalau saya sih orang pribadi, prinsipnya saya tidak akan kasih rekening koran kepada orang pajak. Kenapa? Karena kita tidak pembukuan. Karena kita tidak pembukuan, maka kita tidak perlu kasih data-data itu ke orang pajak. Oke? Sekarang kalau orang pajak bilang dividen itu tidak ada di tabungan kamu, kita tanya, menurut orang pajak ada di mana? Gitu kan? Menurut Bapak AR ada di mana itu dividen? Apakah ada di rekening Mr. B? Apakah ada di rumah saya? Ataukah di mana? Nah, ketika dia menjawab uang itu ada di mana, dia mesti buktikan. Gitu kan? Jadi ingat dalam hukum itu ya, prinsip hukum ya, siapa yang mendalilkan, dia mesti membuktikan. Jadi kalau orang pajak menuduh kita sesuatu, kita tanya, apa buktinya? Gitu ya. Jadi jangan kita yang berusaha menjelaskan bahwa dia salah. Nggak perlu. Kita tanya ke dia, mana buktinya atas apa yang dia tuduhkan itu. Kalau dia tidak punya bukti atas apa yang dituduhkan, itu bisa jadi perbuatan melawan hukum loh ya. Itu bisa kita tuntut perdata pidana nanti. Gitu. Ya. Gitu, Bu. Santai aja kalau saya sih. Intinya, kalau AR bilang saya salah, buktikan bahwa saya salah. Gitu aja. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik dia sembarangan nuduh kita, kemudian kita mesti membela diri. Jangan begitu caranya. Oke? Caranya adalah yang benar adalah kita sudah dianggap benar dalam SPT kita, kecuali orang pajak punya bukti bahwa kita salah. Begitu yang benar pola pikirnya. Oke? Semua teman tuh, Bu Gomez. Bapak Bugi Prada, malam kawan, malam Pak Bugi. Kau mau tanya, untuk perusahaan EMKL, apabila biaya reimbursement kan tidak mau dipotong PPh, apakah tidak masalah? Jawaban saya nggak apa-apa ya, padahal termasuk jasa juga. Jadi gini, kalau itu ada nota resmi,
kalau ada nota resmi dari pihak pertama ke pihak ketiga, maka tidak perlu dipotong PPh 23 di pihak keduanya. Tetapi pihak ketiga tetap perlu memotong PPh 23 ke pihak pertama. Gitu Pak ya. Nah, intinya gini, kalau itu jasa, maka itu tetap harus dipotong PPh 23. Oke? Nah, sekarang kalau pihak pertama invoice ke pihak ketiga, tetapi lewat uangnya ke pihak kedua, nggak ada masalah. Tetap harus ada pemotongan. Nah, pihak ketiga memotong pihak pertama, bikin bukti potongnya. Nanti pihak kedua membantu mengirimkan uangnya dan juga bukti potongnya kepada pihak pertama. Gitu Pak ya. Jadi pihak kedua tidak usah dipotong PPh 23 karena kan dia hanya menumpang lewat gitu kan. Tetapi prinsip pemotongan tetap harus dilaksanakan. Setahu saya begitu Pak. Oke. Semua terbantu Pak Bugi. Bapak Vincent Lianto, halo kawan, halo Pak Vincent. Wah luar biasa nih Pak Bos nih ada di sini nih. Superstar pajak nih Pak Vincent. Setuju kata Pak Vincent. Terima kasih Pak Vincent. Ini luar biasa nih superstar pajak Indonesia nih, terbesar di Indonesia nih. Terima kasih Pak Vincent. Bapak Danaga 6009. Malam Pak Wan, malam Pak Danaga, mau tanya. Apa kelebihan dan kekurangan CV dan PT perorangan? Terima kasih Pak. Nah, kalau saya sih Pak ya, kalau saya lebih suka PT perorangan. Kenapa? Karena bikinnya murah, waktunya cepat, dan sejauh ini saya masih menggunakan metode prefer. Ya, walaupun ada juga teman-teman yang mengatakan itu kena dividen gitu ya. Sejauh ini saya masih pakai prefer. Jadi, saya mengambil kelebihan PTP dari bentuknya seperti mirip CV, tetapi saya tidak mengambil kekurangannya PTP seperti PT, gitu ya. Maksudnya gini, kalau CV itu kan kena prefer ya, kemudian prefer sih lebih enaknya, cuma enaknya prefer doang kalau CV kan. Nah PTP itu masih nggak jelas nih bentuknya itu kena prefer atau kena dividen. Nah kalau saya masih berpendapat itu kena prefer, sehingga saya lebih enak pakai PTP daripada CV gitu. Tetapi kalau orang dagang murni, maka CV lebih baik. Ya, kalau dagang murni CV lebih baik. Tetapi kalau dia mainnya jasa, seperti saya nih, kan saya main jasa nih. Nah, saya lebih cenderung ke PTP. Kenapa? Karena PTP itu bisa dapat PPh final 0,5%, 4 tahun, ya kan? Kalau CV main jasa itu ragu-ragu. Kalau CV main jasa agak beresiko. Takutnya nanti tidak bisa menggunakan PPh final 0,5%. Gitu sih, Pak. Jadi kalau orang dagang murni, maka bikinlah CV. Kalau orang mainnya jasa, maka saya rasa lebih enak PTP. Gitu. Karena main jasa lebih aman di PTP daripada CV. Nah, mengenai prefer atau dividen, di PTP masih menjadi perdebatan. Banyak orang bilang ini prefer, banyak orang bilang ini dividen. Gitu, Pak. Oke. Semua terbantu, Pak Danaga 6009. Bapak Bugi Prada. Dan apabila kita memakai jasa spill pelayaran, apakah atas jasa itu dipotong PPh 15, tetapi pihak spill tidak mau dipotong? Oke, jadi Bapak mesti bertanya kepada pihak spill, kenapa tidak mau dipotong? Alasannya apa? Gitu Pak. Memang saya dengar bahkan perusahaan-perusahaan gede banget pun tidak mau dipotong ya. Ya Bapak tinggal pilih aja. Apakah ada opsi lain? Kalau ada opsi lain, mending kita pindah ke vendor lain. Kalau ada opsi ya. Kalau tidak ada opsi, ya udah terpaksa kita gross up. Nggak ada pilihan, Pak. Ya, kalau cuma dia satu-satunya pemain di industri itu ya susah kita, ya kan? Atau ternyata semua orang di industri itu tidak mau dipotong, ya susah kita kan? Nah, jadi cuma ada dua pilihan. Cari vendor lain yang mau dipotong atau kita gross up. Gitu. Dan sambil kita gross up, sambil kita berusaha mengedukasi dia ya bahwa dia wajib dipotong loh, dia perlu dipotong loh gitu ya. Gitu, Pak. Semua terbantu Pak Bugi Prada. Bapak Bugi, makasih sama-sama. Ibu Lisa, malam Bu Lisa. Ibu Revalian, malam Bu Revalian. Jualan marketplace dari 2022 tapi omsetnya terpotong Bu ya. Terpotong ya. Nanti cek lagi Bu Revalian, boleh diketik lagi, mohon maaf. Ibu Lisa Mona, nasib jadi WP di wah, nasib lah Bu ya. Bapak Vincent Lianto, kita mah sapi perah. Waduh. Waduh. Siap, thank you Pak Vincent. Ibu Monotswell 12. Koawan, jika saya konsultan pajak baru
Dan saya ketemu klien pertama, saya orang pribadi yang tidak mengerti pajak. Apa hal yang harus saya sharing ke klien saya? Yang sharing. Kalau orang pribadi mah gampang, Pak. Kalau orang pribadi gampang. Bapak download dulu formulir e-formnya orang pribadi, Bapak pahami formulir e-form. Beres, Pak. Ya, Bapak pahami formulir e-formnya orang pribadi, maka beres. Karena di formulir e-form orang pribadi sudah kelihatan data hartanya, data penghasilannya, data hitungan pajaknya, anggota keluarga. Kalau Bapak sudah bisa mengisi formulir orang pribadi, maka Bapak kira-kira sudah paham lah mengenai pajak orang pribadi. Gitu kan? Jadi apa yang mesti Bapak sharing ke orang pribadi? Ya nggak ada sharing biasa-biasa, nggak ada sharing gimana-gimana sih. Orang pribadi itu cuma ada dua pilihan ya. Bayar pajak PPh final, yaitu 0,5% kalikan omset setelah melewati 500 juta omsetnya, atau metode norma. Metode norma itu seperti pekerja bebas, agen asuransi, MLM, begitu ya. Tinggal hitung PPh normanya. Gitu Pak. Gampang sih kalau orang pribadi Pak ya. Oke. Nah, teman-teman tuh Pak Monaswer. Ibu Revalian, malam Bu Revalian. Nah, tadi ya, jualan di marketplace 2022, tetapi omset cuma 20 jutaan setahun. Begitu terus sampai akhirnya 2023 baru deh omset 2 miliar. Kalau final 0,5%, lapornya mundur dari 2023 ya kok? Jawaban saya iya Bu. Ibu mundur 2023. Kalau 2022 kan nggak ada ini ya. Boleh sih kalau mau bayar 2022 ya 0,5%, tetapi nggak usah lah, nggak ada nilainya Bu. 20% paling untung berapa sih? Untungnya sudah habis untuk biaya hidup ya. Jadi nggak usah lah kalau saya sih. Cukup 2023. 2023 itu boleh ya. 2023 kan lumayan tuh 2 miliar. Boleh lah. Bayar PPh-nya, kurangin dulu 500 juta ya. Kurangin 500 juta, tidak kena pajak. Berarti 1,5 M dikalikan 0,5%. Nah, nanti tinggal diatur tuh. Januari, Februari, Maret, sampai Desembernya berapa. Oke? 2024 juga sama ya. Dimulai lagi dari 0 sampai 500 juta tidak kena pajak. Setelah 500 juta bayar pajak. Oke? Semua terbantu Bu Revalian. Ibu Revalian, status saat ini belum punya NPWP dan belum pernah lapor pajak. Oh, oke. Bikin Bu ya, bikin dari sekarang, kemudian lapor pajak mulai 2023 aja ya. Kan lumayan tuh, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Masih bisa sampai 2009 ya. Teman-teman tuh Bu Revalian. Bapak Vincent Lianto, oknum, huruf besar. Wah, luar biasa Pak Vincent. Salah satu konsultan pajak yang berani melawan ya, melawan oknum. Thank you Pak Vincent, supportnya luar biasa Pak Vincent. Bapak Dek Geng, betul tidak ada integritas, oknum itu masih banyak. Waduh, ya Pak, betul ya Pak Dek Geng ya, begitulah ya nasib kita di negeri Wakanda ini ya. Thank you Pak Dek Geng. Bapak Oki HTM, sudah aktif ya Cortex System Co. Sudah mulai aktif Pak ya, sudah mulai satu persatu sudah mulai aktif. Kan Cortex itu ada banyak ya. Cortex itu adalah gabungan dari beberapa sistem. Nah, satu persatu sudah mulai aktif. Nanti di akhir tahun rencananya sudah aktif semua. Nah, awal tahun sudah mulai efektif berjalan dengan normal. Nah, mudah-mudahan seperti itu ya. Kecuali Menteri Keuangan yang baru ganti vendor ya. Kalau ganti vendor, ganti semua ya, ganti sistem, ganti semua. Teman-teman tuh Pak Oki. Bapak Vincent, semoga saja. Thank you Pak Vincent. Ibu Revalian, misal kita belum pernah punya NPWP nih, udah jualan bertahun-tahun. Pas pertama kali lapor pajak, kan lapor mundur, itu ada kena denda. Bisa nggak WP mengajukan permohonan penghapusan dendanya kok? Jawabannya bisa Bu ya, tetapi belum tentu disetujui. Biasanya sih ditolak, gitu Bu ya. Jadi silakan berdasarkan PMK 8 tahun 2013 kalau nggak salah ya, wajib pajak boleh mengajukan permohonan pengurangan ataupun penghapusan denda. Oke, sampaikan alasannya di situ ya. Kasih tahu alasannya bahwa saya ini bukan orang kaya, saya ini lagi kena musibah, atau mungkin keluarga saya ada yang lagi meninggal, atau boleh juga marah-marah. Saya nggak pernah diedukasi kok selama ini sama WP, sama AR ya. Udah bagus saya mau lapor mundur. Nah, kira-kira begitu Bu ya. Ibu bikin alasan yang bisa diterima oleh pihak pajak. Nah, mudah-mudahan dikabulkan. Biasanya sih ditolak. Gitu Bu ya, saya kasih tahu dulu ya. Oke. Teman-teman tuh Ibu Revalian. Bapak Wendy Taurus. Malam Pak Wendy. UMKM tapi sebagian besar penghasilan dari usaha yang nggak bisa diungkapkan, oke? Untuk penghasilan jenis ini, mau bayar pajak pakai PPh apa kok? Dan tarifnya berapa kok? Oke,
Kalau Bapak bilang dia UMKM, ya udah UMKM aja gitu. Jenis penghasilannya apa? Ya bilang aja dagang baju gitu Pak, susah amat. Jadi intinya gini, intinya tuh bukan masalah dagang apa ya. Intinya adalah kumpulan harta kita di akhir tahun itu cocok dengan hitungan pajak kita. Gitu intinya Pak. Ya, kenaikan harta kita di tahun ini dibanding tahun lalu ya, itu cocok dengan perhitungan pajaknya. Itu yang penting ya. Bukan masalah dagang apa, dagang narkoba ke, dagang baju ke, dagang apa, nggak masalah. Orang pajak nggak pusing. Yang penting hitungan hartanya cocok dengan hitungan pajaknya. Gitu Pak. Oke. Teman-teman tuh Pak Wendy Taurus. Bapak Danaga 6009. Pak Wan, reinvestasi dividen tahun pertama di reksadana. Apakah boleh di tahun kedua dipindah ke obligasi? Setahu saya boleh Pak ya. Setahu saya boleh. Tahun pertama reksadana, besok obligasi, tahun depan pindah lagi ke deposito. Silakan saja Pak. Ya, boleh-boleh saja. Cuman saya berpikir begini Pak. Saya berpikir kita kan sudah dapat untung 10%. Ya kan? Kita sudah dapat untung 10%. Udahlah, kita nggak usah serakah. Kita nggak usah berpikir, wah tahun depan apalagi nih yang bagus nih investasinya. Nggak usah. Kita tahan saja di obligasi SBN 4 tahun selesai. Gitu Pak ya. Kita beli SBN yang sekarang lagi gede bunganya kan 6% gitu kan. Beli SBN tahan 4 tahun selesai gitu. Kita udah nggak usah pusing gitu loh. Karena kalau kita pindah-pindahin nanti bingung. Tahun ini gue sudah pindahin belum ya investasi tahun lalu ya. Tahun depan bingung lagi. Gue sudah pindahin belum ya investasi yang kemarin ya. Bingung Pak nanti repot. Nah, jadi lebih baik tahan di sebuah SBN yang sekarang lagi bagus bunganya kan, tahan 4 tahun atau 6 tahun selesai beres. Gitu. Oke. Teman-teman tuh Pak Danaga. Bapak Edi Afro 308. Malam kawan, malam Pak Edi. Saya selama ini UMKM 0,5%. Karena saya tidak paham pembukuan, lalu saya berhenti usahanya. Apakah saya akan dipermasalahkan sama kantor pajak? Jawaban saya tidak, Pak ya. Tidak ya, nggak usah khawatir. Kalau kita sudah jujur, itu tidak masalah ya. Walaupun omset kita tiba-tiba turun, tiba-tiba naik, atau bagaimanapun nggak ada masalah. Teman-teman ya, nggak usah khawatir. Kalau kita sudah jujur, sudah betul lapornya, itu nggak usah khawatir. Ya. Kadang-kadang orang pajak bertanya, itu hal yang wajar ya. Kalau orang pajak bertanya, kenapa sih omsetnya turun? Kenapa sih tiba-tiba berhenti bayar pajak? Itu hal yang biasa ya, ditanyain orang pajak itu hal yang biasa. Kita tinggal jawab apa adanya ke orang pajak. Gitu Pak. Teman-teman tuh Pak Edi. Ibu Sylvia Arianto. Kalau saya mau manfaatkan fasilitas UMKM tahun depan, saya bikin CV boleh ya? Jawabannya boleh. Saya ini pakai UMKM 0,5%, WP orang pribadi yang terakhir Desember ini. Jawabannya boleh, Bu ya, boleh. Silakan bikin CV di awal tahun aja ya, di Januari. Kita tunggu ya, kita masih menunggu apakah petisi kita didengarkan oleh orang pajak ya, bukan orang pajak ya, oleh Pak Prabowo ya. Kalau Pak Prabowo mendengarkan kita punya petisi, maka seharusnya UMKM akan diperpanjang ya. PPh 0,5% akan diperpanjang atau bahkan dipermanenkan. Nah, kalau begitu kan udah nggak usah pusing, nggak usah bikin CV lah, bikin PT lah, aneh-aneh. Lupakan itu semua ya. Kita tinggal diperpanjang atau bahkan dipermanenkan gitu. Mudah-mudahan Menteri Keuangan yang baru punya otak ya, bisa mikir dengan wajar, dengan waras gitu ya. Semua teman tuh Bu Sylvia. Ibu Clarissa Givenka. Malam kawan, malam Bu Clarissa. Bagaimana Bu? Bapak Oki HTM. Saya sadar, saya sudah bayar denda, pajak habis saya lunasin jangka waktu 5 bulan. Habis itu keluar lagi denda yang harus dibayar. Iya Pak ya. Jadi memang kalau Bapak bayar pajak terlambat, itu akan kena denda sih Pak ya. Jadi walaupun kita bayar pajak sudah betul, tetapi kalau bayarnya terlambat, maka kena denda. Gitu Pak, memang begitulah. Makanya kita harus bayar pajak tuh harus tepat waktu ya. Kalau memang pajaknya mesti dibayar sekarang ya sekarang. Kalau tanggal 10 ya tanggal 10 gitu sih. Memang begitu sih Pak ya. Kalau semua orang dikasih izin bayar pajak yang mundur-mundur, nanti semua orang bayar di akhir tahun. Nanti orang nggak gajian deh. Itu orang pegawai pajak gitu Pak ya. Atau para pegawai negeri gitu Pak. Teman-teman tuh Pak Oki. Ibu Revalian. Sebelum ada PPh final 0,5% 2018, sebelumnya kan UMKM yang nggak ada pembukuannya bayar pajak gimana kok? Apakah sebelum 2018 ada PPh final UMKM juga? Jawabannya ada Bu ya, ada ya. Waktu itu 1%. Sebelum 2018 itu 1%. Itu dimulai 2014 kalau nggak salah ya. Iya, 2014 itu mulai ada PPh final
sampai dengan 2018 itu 1%. Nah, 2018 bulan Juli itu ganti menjadi 0,5%. Nah, begitu Bu yang terjadi ya. Mudah-mudahan tahun depan akan diperpanjang, tetapi ya mungkin dinaikin 1%, 2%, 3% pun orang masih oke, kalau saya pikir sih. Daripada mesti pembukuan ya. Oke, teman-teman tuh Bu Revalian. Bapak Oki HTM. Saya sudah bayar denda pajak 136 juta. Wow, dalam jangka waktu 5 bulan. Saya lunasin, habis itu keluar lagi denda pajak 18 juta. Apa emang gitu kok? Jawabannya memang gitu Pak ya. Nah, memang gitu Pak. Jadi gini Pak, lain kali ketika kita deal dengan orang pajak, kita harus deal pajak plus denda. Kita jangan hanya deal pajaknya doang ya. Karena banyak oknum pajak itu hanya mengedukasi kita nilai pajaknya. Dia sengaja menyembunyikan nilai dendanya, ya. Kita udah bayar dulu pajaknya, beres, tiba-tiba bulan depan keluar denda. Dia tinggal bilang, lah memang denda lu masih bayar. Dia bilang, oh cilaka kita begitu. Jadi ketika kita bernegosiasi atau deal dengan orang pajak, kita harus negosiasi dan deal langsung pajak plus sanksi plus bunga plus denda. Sepaket nilai totalnya. Ya, jadi ketika kita negosiasi ya kita mesti tanya, Pak, nilai ini sudah termasuk denda belum? Kalau belum, tolong masukin dong dendanya. Paketkan di situ, gitu ya. Jangan sampai kita udah bayar, kita pikir beres, tiba-tiba muncul denda. Seperti Pak Oki ini, gitu Pak ya. Kalau saya sih saya ngomel-ngomel tuh sama orang pajaknya, gitu Pak. Memang ini adalah perilaku oknum ya, yang memang begitu ya. Dia menyembunyikan angka dendanya. Yang penting kita bayar dulu pajaknya. Memang begitu tuh. Beberapa oknum ya, nggak semua lah. Teman-teman tuh Pak Oki. Bapak McGiver, bagaimana menerima waris dari almarhum suami yang WNA, tidak melakukan kerja di Indonesia? Apakah dikenakan PPh? Jawabannya tidak, Bu ya. Sepanjang Ibu bisa membuktikan itu betul-betul suami Ibu yang sah. Karena kan kalau WNA berarti kan mungkin menikahnya bukan di Indonesia. Nah, nggak masalah. Yang penting ada surat nikah, ya. Yang penting ada surat nikah, Ibu dengan si almarhum mungkin di luar negeri atau di mana gitu ya. Yang penting ada surat nikah, maka dia adalah suami yang sah. Kalau suami yang sah kasih warisan kepada istri, ya tidak ada masalah, ya tidak kena pajak. Gitu Bu. Silakan diakuisisi, diterima dan dilaporkan di SPT tahunan, dilapor sebagai penghasilan warisan. Gitu Bu. Teman-teman tuh Bu McGiver. Ibu Cecilia Teja. Pembelian tanah harga realnya di bawah NJOP. Bukti transfer juga lengkap. Sedangkan BPHTB-nya tetap dihitung NJOP. Apakah ini sudah benar? Ini sudah benar, Bu ya. Jawabannya sudah betul. Memang begitu caranya ya. Jadi kalau kita jual beli di bawah NJOP, maka tetap saja pembayaran pajak dan BPHTB harus sesuai NJOP. Memang begitu aturan di negara kita. Gitu, Bu ya. Nah, sudah betul. Nanti Ibu lapornya bagaimana di SPT? Nah, kita lapor di SPT sesuai kondisi sebenarnya ya. Jangan ikuti NJOP, tetapi ikutilah kondisi yang kita bayar berapa. Sesungguhnya itu berapa. Gitu, Bu. Oke. Karena apa? Karena ini kan berhubungan dengan berkurangnya rekening kita. Kalau rekening kita berkurang 10, maka otomatis tanah bangunan yang masuk juga 10, gitu kan? Jangan sampai di atas 10 karena kan sesuai uang yang keluar. Oke. Teman-teman tuh Bu Cecilia. Bapak Ion Virgo 90. Malam Pak Ion. Mau tanya, kalau jasa jahit orang pribadi, itu objek PPh 23 atau objek PPh 21 tidak final kok? 21 Bu ya. 21 ya. Kalau orang pribadi yang memberikan jasa jahit, maka kita potong PPh 21. Karena kan ini lihat subjek nih. Kalau subjeknya orang pribadi ya kita potong PPh 21. Kalau dia badan potong PPh 23. Saya rasa lebih cocok begitu Pak ya. Nah, semua teman tuh Pak Ion Virgo 90. Ibu Christine 5659. Tanya lagi kok. Apakah benar BPHTB mau dihapuskan? Memang ada isu-isu seperti itu, tetapi jangan berharap lah Bu ya. Jangan berharap. Target Prabowo setinggi itu kok. Dia punya target mau naikin tax ratio dari 12 ke 23%. Jadi gue sih tidak terlalu berharap ya. Kita sama sekali tidak berharap Prabowo akan turunin pajak. Sama sekali tidak berharap. Apalagi menghilangkan. Aduh, hampir nggak mungkin ya. Justru akan digencet gila-gilaan. Justru akan dihantam besar-besaran. Yang kita khawatirkan itu ya. Gitu ya. Jadi dengan target yang segitu tingginya, dengan kebutuhan uang yang segitu besarnya untuk makan siang bergizi, untuk IKN yang masih nggak jelas nasibnya, waduh.
kita sih sama sekali tidak berharap dia akan mempermudah ya. Gitu Bu. Jadi saya tidak berharap seperti itu ya. Tetapi memang ada isu-isu ya nggak tahu deh apa bisa apa nggak. Oke. Semua teman tuh Bu Christine 5659. Bapak FAB sedang magang. Kok kalau misal punya usaha dari 2022, belum punya NPWP. Setelah baru mulai menjadi pegawai di tahun ini, baru buat NPWP. Usaha dilaporkan mulai tahun ini nggak apa-apa ya? Oke, jadi gini Pak. Ketika orang bertanya, dia mesti lapor usaha tahun ini kah? Atau mundur setahun kah? Atau mundur 5 tahun? Jawaban gue adalah tergantung hartanya. Jadi harta yang terbentuk itu berapa banyak? Kalau dia tidak punya harta, alias jualannya rugi atau jualannya tidak menghasilkan uang, ya udah nggak usah lapor, gitu kan? Tetapi kalau dia menghasilkan uang, menghasilkan harta, ada beli motor, mobil, rumah, apartemen, atau ada deposito, ada uang, pokoknya usaha dia menghasilkan harta, maka dia perlu laporan usahanya itu. Dia perlu lapor mungkin setahun, mungkin 2 tahun mundur, mungkin 3 tahun, bahkan 5 tahun mundur. Tergantung dari berapa banyak harta yang terbentuk dari usaha itu. Gitu Pak ya. Nah, jadi lihat dulu berapa hartanya. Kalau hartanya banyak, maka dia perlu lapor mundur, bahkan lebih panjang. Tetapi kalau hartanya sedikit, ya mungkin 1 tahun cukup. Kalau nggak ada harta, ya tahun depan aja. Gitu ya. Kira-kira begitu Pak. Teman-teman tuh Pak F sedang magang. Bapak FAB sedang magang. Usaha dibuat dari nol, lagi mutasi baru. Apakah orang pajak bisa tracking dari 2 tahun lalu ya? Jawaban saya mungkin bisa. Ya, orang pajak itu punya berbagai cara, berbagai instrumen untuk mengetahui data mutasi bank kita. Gitu ya. Jadi kalau Bapak sudah tutup, ya bagus ya. Tutup rekening itu bagus. Apakah berharap dia tidak tahu data mutasi bank kita? Yes ya. Mudah-mudahan orang pajak tidak tahu data mutasi bank kita 2 tahun mundur. Tetapi apakah dia bisa tahu? Jawabannya mungkin. Gitu ya. Dan ketika mutasi bank kita ketahuan, ya sudah, kita bernegosiasi. Gitu Pak ya. Bayarlah pajak yang memang harus kita bayar. Ya tentu saja dengan nilai denda yang seminimal mungkin kalau bisa. Ya. Nah, semua teman tuh Pak FAB sedang magang. Ibu Yuna Krismadita. Malam mau tanya kok, ya Bu Yuna. Kalau PT bangun villa, lalu memakai kontraktor yang mempunyai izin, kena pajak berapa persen ya kok? Terima kasih kok. Oke, yang paling gampang Bu ya, potonglah PPh final jasa konstruksi. Kalau dia punya izin, maka kalau nggak salah 1,67% atau berapa ya? Atau 2, berapa persen gitu Bu. Oke, Ibu tinggal cek di Google aja. Atau minta ke dia aja. Minta ke si kontraktor Ibu. Dia biasanya dipotong PPh berapa persen ya. Potonglah PPh final jasa konstruksi atas seluruh nilai invoice dia ya. Senilai kalau nggak salah 1,67% deh. Kalau punya izin jasa konstruksi. Gitu Bu ya. Nah, teman-teman tuh Bu Yuna Krismadita. Bapak Kopi Golden. Saya pelaku UMKM pakai PPh final 0,5%. Jika supplier menerbitkan faktur pajak, apakah perlu saya laporkan faktur pajak tersebut? Tidak perlu Pak ya. Jadi kalau Bapak bukan PKP, Bapak statusnya itu bukan PKP, maka Bapak tidak peduli dengan faktur pajak. Mau terima ya bagus, tinggal dibuang aja ke tong sampah. Kalau nggak terima ya nggak apa-apa. Gitu Pak ya. Tetapi kalau Bapak PKP, maka Bapak perlu laporkan ya. Faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan perlu dilapor dua-duanya. Gitu Pak. Tetapi kalau non PKP, pedagang UMKM, biasa-biasa aja, nggak perlu. Ya, faktur pajak itu kalau diterima ya terima aja, tinggal dibuang. Kalau nggak ya nggak apa-apa. Oke. Semoga teman tuh Pak Kopi Golden. Bapak Bugatti 188. Malam kok, malam Pak Bugatti. Ibu Cecilia Teja. Kalau pemberian hutang kepada anak, apakah di SPT Ortu tetap dicantumkan dalam daftar harta? Jawabannya iya. Iya Bu ya. Jadi kan uang di rekening kita kan berkurang. Uang rekening berkurang tetapi muncul harta baru yang namanya piutang. Oke, piutang nanti keterangannya tulis itu kepada anak saya. Gitu Bu. Jadi harta kita tidak boleh berkurang kecuali memang kita hibahkan atau wariskan. Itu boleh berkurang. Tetapi kalau hanya dihutangkan, nanti kan dibalikin tuh. Nah, maka kita tetap lapor sebagai piutang. Piutang kepada si anak. Oke. Semua teman tuh Bu Cecilia Teja. Bapak Danaga 6009. Pak Awan, jika saya buat PTP, apa juga harus buat NPWP baru? Jawabannya iya ya. Ketika Bapak bikin PTP di websitenya AHU, maka otomatis dapat NPWP baru. NPWP atas nama PTP tersebut. Oke?
Jadi PTP adalah sebuah entitas yang terpisah, dia punya kedudukan hukum sendiri, dan dia punya MPP sendiri. Dan dia juga akan punya rekening bank sendiri, punya akunting sendiri, terpisah dari yang lain. Gitu, Pak. Semua teman tuh, Pak Danaga 6009. Ibu Heni Gun, malam kawan, malam Bu Heni, mau tanya, kalau PT bayar STNK, lebih baik dimasukkan ke akun apa? Kalau saya sih bikin biaya STNK, Bu, ya, bikin biaya pajak STNK, PBB, saya gabungin tuh di situ tuh. Jadi boleh aja dibiayakan dan terserah Ibu mau ke akun apa aja. Kalau saya mungkin lebih rinci, lebih enak ya, biaya PBB, STNK, dibikin aja biayanya. Oke? Semua teman tuh Bu Heni Gun. Bapak McGiver XXX. Kemarin lihat YouTube-nya Pajak Smart, surat himbauan dari DJP kan biasa dikirim lewat pos. Apakah juga bisa AR mengirimkan ke alamat WP secara pribadi? Jawabannya bisa ya. Kalau dia ketemu, oh maksud Bapak dia datang secara pribadi ya? Boleh-boleh aja ya. Dia boleh datang pribadi, menyerahkan secara langsung. Dia boleh juga kirim pos, dia boleh kirim JNE. Yang tidak boleh adalah via chatting, via WhatsApp, via email tuh nggak boleh tuh. Ya, tetapi banyak oknum yang begitu. Dia asal gampang aja kan kirim email aja gitu. Itu nggak boleh teman-teman ya. Nah, yang boleh adalah secara langsung maupun secara faksimil. Gitu. Oke, secara langsung itu boleh orang yang datang kasih langsung atau boleh via surat resmi, via pengiriman pos resmi. Oke. Teman-teman tuh, Pak McGiver. Ibu Christine 5659. Kok PT saya beli barang dan jasa, jadi satu kwitansi, tapi ada rincian barang dan jasa. Yang dipotong PPh keseluruhan atau boleh hanya jasa saja kok? Oke, jadi gini Bu, kalau dia kasih invoice pembelian original atas barangnya, maka kita hanya potong atas jasa saja. Oke, tetapi kalau dia tidak bisa membuktikan invoice nilai barangnya, maka seluruh invoice itu dipotong PPh 23. Selesai, ya kan? Nah, solusi lainnya adalah dia mesti pisah dua invoice. Satu invoice jual jasa, satu invoice jual barang. Nah, invoice jual barang kita tidak potong, tetapi invoice jual jasa kita potong PPh. Begitu, Bu. Jadi paling aman tuh dibikin dua invoice. Satu invoice barang, satu invoice jasa, supaya gampang. Tetapi kalau dia gabungin, maka menjadi pertanyaan, itu barang itu reimbursement atau sudah ada profit? Kalau ada profit, maka otomatis seluruh nilai jasa itu dan barangnya kena potong PPh 23. Akan jadi gitu sih, Bu ya. Oke. Semua teman tuh, Bu Christian. Bapak McGiver XXX. Saya tak paham membuat pembukuan secara pajak. Konsultan, apakah yang harus saya cari? Kalau pembukuan itu namanya akuntansi atau akuntan, Bu ya. Jadi sebenarnya konsultan pajak itu tidak ahli di akunting, walaupun orang konsultan biasanya ngerti akunting ya. Tetapi yang namanya pembukuan itu sudah punya profesi sendiri, namanya akuntan ya. Ada yang namanya IAI ya, Ikatan Akuntan Indonesia, ya kan? Jadi kalau mau cari pembukuan, kita mesti cari orang akuntan ya. Carilah akuntan di Google ada banyak, Bu, di Instagram juga banyak ya. Nah, kalau konsultan pajak biasanya lebih fokus ke pajak gitu. Walaupun pada prakteknya konsultan pajak juga bikin pembukuan gitu kan. Nah, cuman kalau Ibu tanya siapa yang mesti cari, carilah profesi yang namanya akuntan. Mereka ini memang profesinya seorang akuntan ya, membuat akunting. Bahkan mereka nggak ngerti pajak biasanya gitu. Oke. Semua teman tuh Pak Ibu McGiver. Bapak Adi, laba 10%, terus dibuat 5% untuk lapor pajak. Apakah aman? Apa yang perlu diperhatikan? Kalau saya tidak ya Pak ya. Kalau saya tidak begitu. Jadi kalau memang laba 10%, ya lapor laba 10%. Gitu ya. Jadi usahakan cocok ya antara laba yang sesungguhnya dengan laba yang kita laporkan. Usahakan cocok Pak. Kalau bisa jangan berbeda-beda. Ini pengaruhnya kemana nanti? Pengaruhnya adalah akan berpengaruh terhadap hitungan penghasilan, kurangin beban biaya hidup, dan harta yang terkumpul. Gitu ya. Kalau laba Bapak 10%, Bapak cuma lapor 5%, berarti kan Bapak punya harta lebih besar daripada Bapak laporkan. Kan bahaya. Gitu Pak. Jadi lebih baik laba original dengan laba yang dilaporkan di pajak itu mirip-mirip atau hampir sama lah gitu. Kalau 10 ke 5 terlalu jauh, Pak. Oke. Nah, semua teman tuh Pak Al-Edi.
Bapak McGiver, Menkeu-nya masih tetap SMI dengar-dengar. Waduh, cilaka bos kalau masih Sri Mulyani bos. Jangan deh ya, jangan ya, jangan Sri Mulyani ya, karena ini orang kayaknya nggak beres. Oke. Mohon maaf ya, kalau saya sih suka dengan Sri Mulyani, orangnya kuat gitu ya. Ya saya dengar-dengar sih nggak korupsi gitu ya. Tetapi kebijakannya terlalu intimidatif, kadang-kadang terlalu top down gitu, terlalu gaya komando banget sehingga anak buahnya pun mempraktekkan cara-cara yang sama ya. Wajib pajak itu kan mengalami itu, intimidasi, ancaman, pemerasan itu dialami gara-gara pola kerja yang begitu dari pusat gitu loh. Dari pusat, dari Jokowi juga begitu cara kerjanya ya. Polanya menekan, lu harus ikutin maunya gua, kalau nggak lu gua cilakain. Kayak gitu pola kerjanya Jokowi ya. Mohon maaf nih, gua mohon maaf ya, terus terang aja ya. Dan Sri Mulyani pun mengcopy paste cara seperti itu gitu. Mohon maaf nih Bu Sri Mulyani ya, tapi ini hanya pendapat pribadi. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan sih menteri yang baru itu akan lebih edukatif ya. Penting sih edukatif sih. Orang tuh perlu diedukasi sebenarnya. Gitu ya. Nah, teman-teman tuh Pak McGiver. Ibu Lydia, Menteri Keuangan baru tetap Sri Mulyani. Serius nih? Beneran? Matang dah kalau Sri Mulyani lagi. Waduh, nggak tahu deh saya dah. Teman-teman tuh Bu Lydia ya, semoga ini berita yang tidak benar ya. Ibu En 2888, malam kawan, malam Bu En. Setelah SP2DK dan temuan KPP kurang bayar, sudah dibayar. Apakah wajib pembetulan SPT dan KPP akan terbitkan berita acara? Oke, sekarang mengenai berita acara. Berita acara itu wajib dibikin oleh AR, gitu Bu ya. Tetapi tidak wajib dikasih kepada WP jika nggak diminta. Ya, makanya wajib pajak harus meminta BA supaya dikasih. Ya, jadi yang pertama BA itu pasti ada. Yang kedua WP harus minta kalau mau dikasih. Kalau nggak minta, biasanya mereka diam-diam aja. Ketiga, mengenai pembetulan SPT. Apakah perlu atau nggak perlu? Sekarang, kalau pembetulan SPT itu tidak pengaruh apa-apa kepada data harta kita, maka nggak usah pembetulan, nggak perlu. Tetapi kalau pembetulan itu perlu dalam rangka untuk merubah harta kita, maka perlu pembetulan. Gitu, Bu. Oke. Biasanya AR itu setelah kita bayar, dia kabur, menghilang biasanya. Jadi nggak usah pembetulan. Tetapi kalau pembetulan itu menguntungkan kita, perlu bagi kita, maka kita boleh pembetulan. Tetapi kalau kita tidak merasa perlu, tidak menguntungkan kita, ya udah nggak usah pembetulan. AR juga malas, juga cuek biasanya ya. Dia sudah move on ke mangsa yang baru. Gitu Pak ya. Teman-teman tuh Pak Earn 2888. Bapak Wu 5838. Malam Pak Wan, malam Pak Wu. Apakah pembukaan faktur pajak boleh isi kolom NPWP dengan 000? Tidak boleh lagi Pak ya, tidak boleh. Karena customer tidak melampirkan KTP. Makasih kok. Jadi gini Pak, kalau customer Bapak itu adalah end user, artinya dia beli barang untuk dia pakai langsung, maka Bapak boleh menggunggung. Ya, menggunggung itu apa? Coba cek di Google ya. Kalau Bapak menggunggung, artinya itu tidak perlu terbit faktur pajak dan tidak perlu KTP dari orang yang membeli. Oke, jadi namanya faktur pajak gunggungan ya, gunggungan. Bapak boleh melakukan gunggungan sehingga seluruh nilai penjualan tinggal dihitung nilai totalnya aja, tidak perlu mendetail siapa pembelinya satu persatu, nggak perlu. Jadi tidak perlu KTP. Oke, tetapi jika customer Bapak ini adalah reseller atau distributor, maka dia wajib kasih KTP atau NPWP. Dan Bapak wajib bukain faktur pajak untuk dia, nama dia. Gitu Pak ya. Nah, gimana kalau dia tetap tidak mau kasih KTP atau NPWP? Maka Bapak akan kena PPN 1% denda. Oke, kena denda 1% karena dianggap faktur pajak yang cacat. Gitu, Pak. Oke, teman-teman tuh Pak Wu. Ya, biasanya sih Bapak boleh kenain kepada si customer aja. Ya, kalau lu nggak mau kasih KTP, ya gue tambah 1%. Gitu, buat bayar pajak sebenarnya. Oke. Bapak Jam VDK. Malam kawan, malam Pak Jam. Sehat-sehat selalu, sama-sama Pak. Saya mau tanya, bulan ini saya dapat surat dan telah terdaftar WP pribadi secara jabatan. Oke, usaha saya bengkel kecil rumahan. Apakah termasuk UMKM atau jasa? Terima kasih. Udah Pak, tembak UMKM aja. Ya, tembak aja UMKM. Bapak punya omset berapa, dihitung. Pokoknya sampai 500 juta itu nggak usah bayar pajak. Oke, setelah 500 juta, nah Bapak bayar 0,5%, dibayar mulai bulan berikutnya tanggal 15 maksimal ya. Nanti bulan depannya lagi berapa omsetnya, dibayar lagi di bulan berikutnya lagi maksimal tanggal 15.
Gitu Pak, 0,5% kalikan omset. Udah paling gampang begitu Pak, UMKM aja biar gampang. Kalau Bapak mau jasa juga boleh ya, kalau jasa tetapi lebih tinggi pajaknya ya, jauh lebih tinggi, pakai metode norma. Ya, metode norma cari aja KLU-nya bengkel. Gitu Pak. Sama teman tuh Pak Jem VDK ya. Ibu Yuna Krismadita, Ko Awan kalau punya NPWP dari 2018, rencana baru lapor tahun ini. Apakah harus lapor dari 2018 apa dari tahun ini aja Ko? Nah, jawaban ini lagi-lagi tergantung dari hartanya Ibu. Kalau Ibu hartanya sedikit atau bahkan tidak ada harta, cukup lapor besok aja tahun depan ya, untuk tahun 2024. Gitu Bu. Yang lalu-lalu gimana? Udah cuekin aja, nggak usah diapa-apain. Gitu kan? Nah, tetapi kalau sudah ada harta, ada motor, mobil, properti, apartemen, deposito, reksadana, saham, dan sebagainya, kalau sudah terkumpul hartanya, maka perlu dihitung. Bisa lapor setahun, bisa lapor 2 tahun mundur, bahkan bisa lapor sampai 5 tahun mundur. Ya, tergantung dari harta yang terkumpul. Itu Bu ya, coba dikonsultasikan mungkin dengan konsultan atau ke penyuluh di kantor pajak. Siapa teman tuh Bu Yuna Krismadita. Oke teman-teman, mohon maaf ya sudah jam 9 lewat ini. Kita akan tampung dulu ya, yang belum terjawab kita akan tampung dan akan gue jawab di video-video YouTube ya, di YouTube-nya Pajak Smart, silakan di subscribe. Oke, kita tampung dulu ya. Ada Bapak Agus Tobing 73. Kemudian Bapak Link JKT 2018. Kemudian Ibu Clarissa Givenka. Oke. Bapak Riki Amdan. Oke. Ibu Rainia Kua. Kemudian Ibu Rania Kua. Ibu Rosli Gomez. Kemudian Bapak Andrea Nasuria. Kemudian Ibu Revalien. Kemudian Ibu Yuna Krismadita, kemudian Bapak Ko Asyang, Ibu Raini Kua, Ibu Ion Virgo 90, Ibu Ati Ati 09, Ibu Ati Ati 09, Bapak Jam VDK. Oke, thank you ya Pak Jam VDK dan teman-teman. Oke, Pak Andre Nasuria. Mohon maaf teman-teman yang belum terjawab ya. Kita akan jawab di video YouTube ya, di video YouTube-nya Pajak Smart. Silakan di-subscribe langsung. Dan terima kasih teman-teman. Kita jumpa lagi di hari Senin depan jam 8 malam. Sampai jumpa semuanya. Thank you semua. Mari.